Silakan, Haki Ridho Lubis. Kalian ini ya, kalau bikin lagu, khotbah, senengnya nyinggung Kristen, giliran ditanggapi marah. Bukankah Roma Irama membuat lagu, ya kan? Mengapa kau Tuhankan manusia? Ya saya balik, wahai orang Islam, kenapa kau Tuhankan Muhammad? Sebenarnya kan sama kan? Katakan terereret, Tuhan itu satu. Terereret. Saya jawab, hai Roma Irama, tereret. Nadanya saya tinggiin kan. Kalau dia main di ini, saya main di tinggi. Ya kan? Saya juga satu. Bukan cuman Tuhanmu yang satu. Saya juga satu. Tereret. Gitu aja jawab mereka. Ya, silakan. Haki Ridho Lubis, silakan nyalakan kamera Anda. Gimana Bang Haki Ridho Lubis? Gimana Bang? Gimana Bang? Jangan membisu begitu Bang, jangan ngambek. Ayo silakan Bang. Apa mau Abang bahas? Nggak pakai handset kok, kan masa nggak dengar apa temanya? Iya, ngobrol-ngobrol santai saja lah Bang. Diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen begitu Bang. Karena begini, banyak umat muslim yang naik ke sini bilang katanya sama saya, kenapa kau bahas-bahas Islam terus? Karena ku jawab lah, karena ustadz-ustadz kalian bahas-bahas Kristen terus. Jakir naik bahas-bahas Kristen, disambut sama petinggi-petinggi negara. Masa saya nggak boleh nanggapi? Coba Bang, di mana yang salah Bang? Ku bilang, kata Muhammad jangan cebok pakai tulang, cebok pakai batu karena tulang itu makanan setan, bener nggak? Mana dalilnya? Baik, pantaslah Bang ini masih muslim. Aduh. Baik, kutunjukkan dalilnya Bang ya. Kita tunjukkan dalilnya. Tadi dia tidak percaya bahwa Muhammad menyuruh cebok pakai batu karena setan cebok pakai, karena setan makan sebentar nih. Saya tunjukkan setan itu makan tulang. Ya. Sabar ya Bang ya. Agak keluar. Kenapa? Jangan. Keluar. Lama sekali. Kita tunjukkan dalilnya makanan dan minuman Lama kali, setan. Cok. Ku balik dulu ya kameranya ya. Baik. Nih. Jangan Bang, jangan melarikan diri ya. Baik. Ini makanan setan dan jin. Ya, kita bacakan hadisnya. Kita bacakan hadisnya ya. Nih. Dikatakan begini. Baik. Sebentar ya, saya baca ininya ya. Mana sih? Bentar. Nih, perhatikan ya Bang ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menyuruhnya mencari beberapa batu untuk beristinja, maksudnya cebok. Ya kan? Rasulullah berpesan, tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering. Nah, Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang yang kering adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran
binatang yang sudah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda hal yang serupa. Janganlah kalian beristinja, maksudnya cebok, dengan kotoran binatang atau tulang karena keduanya makanan saudaramu. Jadi selama Muslim nggak pernah dengar cerita ini, Bang? Ya, terus intinya pertanyaannya, Nah, tadi ada Muslim bilang, katanya saya dibilang menjelek-jelekkan Islam. Apakah yang kukatakan itu tidak ada dasarnya? Bahwa kata Muhammad, setan itu makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, betul? terus, Dan mereka makannya adalah kotoran dan tulang, betul? ya, terus, Dan Muhammad melarang cebok pakai tulang karena itu buat makan setan, betul? betul. Terus kenapa saya dibilang fitnah? Makanya ku bilang, Bang, ketika Abdul Somad membaca kitab Bible kami, dia katakan bahwa Yesus atau Musa menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Ku bilanglah, Bang, mustahil, Pak Ustadz. Karena apa? Karena ajaran Muhammad agak lain. Apa dibilang tadi? Ada Muhammad agak lain. Lain kenapa, Cok? Lainnya begini, coba aku tanya. Bang, kalau ada tetangga, kalau ada teman atau keluarga bilang ada setan di sana makan-makan tulang, kira-kira menurut abang dia kena gangguan jiwa nggak? Setan itu sesuatu yang tidak nampak kecuali orang tertentu. Oke, berarti kalau ada orang yang melihat setan makan-makan tulang, menurut anda orang itu mengalami gangguan kejiwaan nggak? Kecuali, ada kecualinya. Kecuali Muhammad gitu kan? Santai kan? Loh. Tapi santai. Oke, kutanyalah dulu, Bang. Misal nih, misal Iya, Cok. ada orang, dia bilang, Bang Lubis, apa? Ada kulihat setan, Bang. Dia makan-makan tulang. Di mana? Di situ tadi, Bang. Nah, menurut Anda orang itu mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami hasil halusinasi tinggi atau lagi demam panas tinggi atau bagaimana? Jawabannya sama. Apa? Ada orang itu yang diberi keistimewaan yang bisa melihat. Ya, yang bisa melihat. Enggak semua orang. Enggak semua orang. Oke. Jadi Muhammad melihat setan makan dan minum pakai tangan kiri. Nabi Muhammad itu apa yang beliau katakan kan tergantung Tuhan, tergantung Allah. Iya, berarti Muhammad melihat setan itu makan pakai tangan kanan dan minum pakai tangan kiri. Semua yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu disampaikan oleh Allah. Semua yang keluar lisan dari Muhammad telah sampaikan. Oke, baik. Baik. Kupegang ya omongan abang ya. Semua yang keluar dari mulut Muhammad merupakan perkataan Allah. Baik. Yes. At-Tahrim ayat yang pertama ya, Bang ya. Pegang omongan abang ya, bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah dari Allah. Baik. Ku balik dulu kameraku ya, Bang ya. Perhatikan. Lihat. Hai Nabi. Ini surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Siapa yang ngomong hai Nabi ini? Ini Al-Quran, coy. Iya, yang ngomong hai Nabi siapa? Bedakan, coy. Gimana, Ucok? Lubis. Yang mengatakan hai Nabi siapa? Allah. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, coba saya tanya. Tadi kamu mengatakan bahwa semua yang diucapkan Muhammad, perkataan Muhammad dari Allah, betul? Betul. Ketika dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, ucapan siapa itu? Muhammad. Semua ucapan Muhammad dari Allah, betul?
Betul. Kenapa Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diberikan kepada Muhammad? Begini ya. Ini tahu dari mana ente kalau ini Nabi Muhammad? Oke. Hai Nabi, siapa di sini Nabi? Nabi banyak, 25 nabi. Baik, kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Baik. Allah menyuruh Rasulnya dengan kemuliaan nabinya. Dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya. Karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya. Demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah, Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Kutanyalah dulu sama kau Lubis, siapakah yang beristrikan Aisyah dan Hafsah? Ya Rasulullah. Oke, berarti sudah jelas di sini Muhammad ya. Hai Nabi di sini Muhammad ya. Enggak, itu tafsir dari mana? Waduh, tafsir dari mana? Oke. Tafsir dari mana katanya? Nih, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Takzim Al-Quran, bawah pengawasan Syekh Profesor Imam Zuhair Hafiz, Profesor Dr. Kortor dan seterusnya. Di sini jelas Allah menyeru Rasulnya. Siapa Rasulnya? Suami daripada Aisyah dan Hafsah. Dia mengharamkan menggauli budak karena Hafsah dan Aisyah cemburu. Jadi dia haramkan ini. Saya haramkan menggauli, namanya budak ini yaitu Maria Kipti namanya. Seorang perempuan cantik yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Di ranjangnya Hafsah, Muhammad menggauli Maria Kipti. Itu membuat Hafsah dan Aisyah ngamuk berat. Lalu dia bersumpah, mulai sekarang aku haramkan Maria Kipti bagiku. Datanglah Allah. Allah kalau urusan begini cepat datang dia. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Kutanya dulu sama kau Lubis. Tadi kau bilang yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu, betul? Ya. Bagaimana mungkin wahyu yang diucapkan Muhammad itu ditegur sama Allah? Kenapa Allah menegur wahyunya sendiri? Gantian ngomong lah. Silakan. Balik dulu kamera saya. Sebentar, jangan kau ngomong dulu. Ku balik dulu kameraku. Kau mau gak sabar aku tunggu kau akrobat dulu. Sebentar. Nah, silakan kau akrobat dulu, silakan. Senang, silakan. Jadi dalam Islam, ada namanya muthalib. Muthalib itu berlawanan. Jadi antara hadis dengan Quran dia bertentangan. Nah, lalu namanya muthalib, bertentangan. Abdul Muthalib. Berarti hadisnya palsu. Bukan palsu, bertentangan. Palsu. Oke. Jadi apa yang diharamkan oleh Muhammad di situ? Sesuai yang tadi. Apa? Katanya palsu tadi, mengharamkan Maria Kipti. Lalu yang diharamkan oleh Muhammad apa? Menggauli budak. Ah, tadi kau bilang semua yang terucap dari mulut Muhammad wahyu. Waktu dia bilang aku haramkan Maria Kipti ini, itu wahyu bukan? Yang keluar dari mulut dia itu? Wahyu. Wahyu. Kenapa Allah tegur? Sekarang gini ya, jawab lagi ya. Sebentar dulu, kenapa dia tegur? Katanya yang keluar dari mulutnya wahyu. Masa Allah menegur wahyunya sendiri gimana? Ini jawabannya. Silakan. Ini. Nah, dengarkan dulu. Akan ngeblank. Aku mau dibilang tadi. Silakan. Ngeblank pula. Ah, banyak pun alasanmu Lubis. Silakan. Ngeblank. Ngeblank apa? Hanya ngeblank. Nih. Mana ngeblank? Yuk, silakan. Nggak ada ngeblank. Ngomong aja. Bilang aja kau pusing. Sudah sakit kepalaku bang, itu lebih bagus kau bilang.
Dan tiadalah jawaban orang-orang yang jujur itu adalah lebih baik ketimbang daripada menipu diri sendiri. Contohnya Edis ya. Dan itulah orang-orang yang berkata jujur. Dan tahukah kamu siapakah Lubis itu? Yaitu dia yang berpakaian koko dan berpakaian kopiah supaya nampak dilihat orang sebagai orang pintar. Namun dia tiada lain dan tiada bukan adalah orang yang tiada mengetahui apa-apa. Betul nggak? Sungguh nekat yang nyata. Sudahlah, yang kalian tahu itu cuman itu. Jumlah Tuhan satu masuk surga. Udahlah, itu yang kalian tahu, nggak ada yang lain daripada situ. Enggak yang kau tahu apa? Udah, nyanyi aja kita gimana? Yuk nyanyi yuk. Katakan tereret. Tuhan itu satu. Tereret. Enggak, kayaknya cocok lagu Haleluya. Jawaban tereret. Oh, dia mau bilang haleluya. Baik. Baik. Mereka kan sering mengejek haleluya ini. Sebentar, ku putarkan dulu gurunya mereka ini. Kenapa mereka bisa mengejek-ngejek haleluya ya? Jadi mereka ini teman-teman, kalau bahas Kristen, jawara mereka, jawara. Tapi kalau dijawab, nangis bombay mereka kita bikin. Perhatikan ya. Nih. Keluar. Jangan kau lari, Lubis. Ya. Ini pernyataan, mau kabur kan? Kabur. Kabur dia. Mau kita jawab masalah haleluya, dia lari. Aduh. Udah jam